warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Walata Tunisa, absen 37. Saya dari kelompok 6. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian multimedia. Multimedia berasal dari kata multi dan media. Multi berarti banyak atau bermacam-macam. Sedangkan kata media berarti perantara atau sesuatu yang dipakai untuk mengantarkan, menyampaikan, atau membawa sesuatu. Secara istilah, multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio, dan video dengan alat bantu dan tautan, sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya, dan berkomunikasi. Pemanfaatan multimedia termasuk juga dalam bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, multimedia dimanfaatkan sebagai media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara mandiri atau otodidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Puspita Sari Dewi, absen 38, akan menjelaskan tentang multimedia linier. Multimedia linier adalah suatu media yang tidak dilengkapi alat pengontrol tautan apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia linier biasa berbentuk audio, visual, dan audiovisual. Kelebihan multimedia linier yang pertama yaitu lebih mudah dalam pengembangan karena lebih sederhana. Yang kedua yaitu lebih mudah dalam pemakaian. Yang ketiga, multimedia linier terdiri atas bagian-bagian atau unit-unit terkecil bahan pelajaran sehingga memudahkan penguasaan materi siswa. Bentuk umpan balik dapat dilakukan segera sehingga siswa dapat segera memperbaikinya apabila diperlukan. Di samping kelebihan tersebut, multimedia linier juga memiliki keterbatasan, diantaranya yaitu yang pertama, karena hal yang lebih diutamakan adalah penguasaan materi, menjadikan personal proses belajar kurang mendapat perhatian. Dan yang kedua yaitu wawasan siswa akan terbatas pada materi yang disajikan dalam multimedia tersebut. Dan yang ketiga yaitu kecenderungan adanya anggapan pembentukan tingkah laku terjadi secara mekanis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang multimedia interaktif. Multimedia merupakan perpaduan antara berbagai media atau format file yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, video, interaksi, dan lain-lain yang telah dikemas menjadi file digital atau komputerisasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif yaitu terkait dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi. Berdasarkan pengertian multimedia dan interaktif tersebut, maka dapat disimpulkan multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya atau user. Multimedia interaktif memiliki 5 elemen, yaitu teks, grafik, audio, video, dan animasi. Multimedia interaktif dalam pembelajaran itu memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihannya yaitu yang pertama ada sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Yang kedua, pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif, inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar hingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kelima, mampu
visualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan, hanya sekedar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Yang keenam, melatih peserta didik lebih mandiri dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu tentang karakteristik multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama, memiliki lebih dari satu media yang konvergen, misalnya menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif, yaitu memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri, memberi kemudahan dan kelengkapan isi sehingga pengguna bisa menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Selain memenuhi ketiga karakteristik tersebut, multimedia pembelajaran sebaiknya memenuhi fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, memperhatikan bahwa peserta didik mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendalikan. Yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna dalam bentuk respon, baik berupa jawaban, pemilihan keputusan, percobaan, dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aspek media. Penilaian multimedia dapat dilakukan dengan mengidentifikasikan aspek-aspek yang akan digunakan. Terdapat 3 aspek penilaian media pembelajaran, di antaranya yang pertama, aspek rekayasa perangkat lunak. Aspek rekayasa perangkat lunak terdiri dari 9 aspek, yaitu yang pertama, afektif dan efisien, yang kedua, reliable atau handal, yang ketiga, maintainable atau dapat dikelola dengan mudah, yang keempat, usability atau mudah digunakan dan sederhana pengoperasiannya, yang kelima, ketepatan penilaian aplikasi atau software, yang keenam kompabilitas atau dapat diinstalasi atau dijalankan di beberapa hardware dan software yang ada. Yang ketujuh, pemaketan media terpadu dan mudah. Dan yang kedelapan, dokumentasi program lengkap. Yang kesembilan, reusability. Selanjutnya, aspek media yang kedua yaitu aspek desain pembelajaran. Aspek desain pembelajaran ini terdiri dari 16 aspek, yaitu yang pertama, kejelasan tujuan pembelajaran, yang kedua, relevansi tujuan pembelajaran dengan SK, KD, kurikulum, yang ketiga, cakupan dan kedalam tujuan pembelajaran, yang keempat, ketepatan penggunaan strategi pembelajaran, yang kelima, interaktivitas, yang keenam, pemberian motivasi belajar, yang ketujuh, kontekstualitas dan aktualitas, yang kedelapan, kelengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar, yang kesembilan, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, yang kesepuluh, kedalaman materi, yang ke-11 kemudahan untuk dipahami, yang 12 sistematis, yang 13 kejelasan uraian pembahasan, contoh, simulasi dan latihan, yang ke-14 konsistensi, evaluasi dengan tujuan pembelajaran, yang ke-15 ketepatan alat evaluasi, dan yang terakhir ke-16 pemberian umpan balik. Selanjutnya aspek media yang ketiga yaitu aspek komunikasi visual. Aspek komunikasi visual ini terdiri dari 7 aspek, yaitu yang pertama, komunikatif atau sesuai dengan pesan dan dapat diterima atau sejalan dengan keinginan. Yang kedua, kreatif dalam ide dan penugasan gagasan. Yang ketiga, sederhana dan memikat. Yang keempat, audio atau narasi, sounds, efek, background dan musik. Yang kelima, visual, layout desain dan warna. Yang keenam, media bergerak atau animasi movie. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, layout interaktif atau
ikon navigasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ratnasari, nomor absen 36. Di sini saya akan menjelaskan kriteria penilaian kelayakan media pembelajaran interaktif. Kriteria untuk menilai program pembelajaran interaktif yaitu yang pertama, kan oleh pengguna. Lalu yang ketiga, kriteria integrasi yaitu program media yang mengintegrasikan beberapa aspek dan keterampilan lainnya yang harus kita ketahui. Pembelajaran interaktif memberi penekanan pada penintegrasian keterampilan berbahasa, mendengarkan, berbicara, menulis, dan membaca. Lalu yang keempat, kriteria menarik minat pembelajaran yaitu program yang harus dimiliki artistik sehingga estetik menggunakan sebuah kriteria. Yang keempat, kriteria penilaian keseluruhan yaitu pengembangan program harus bisa memberikan pembelajaran yang diinginkan secara utuh sehingga ketika menggunakan usai menjalankan program merasa telah belajar. Walker dan Hess menyatakan kriteria ketika mereview perangkat lunak media pembelajaran berdasar kualitas. Yang pertama, kualitas isi dan tujuan itu terdiri dari ketetapan, kepentingan, kelengkapan, keseimbangan, minat, dan perhatian, keadilan, kesesuaian situasi siswa. Lalu yang kedua, kualitas instruksional yaitu memberikan kesempatan belajar, memberikan bantuan belajar, kualitas motivasi, hubungan dalam program pembelajaran, kualitas sosial interaksi, kualitas tes dan penilaian dapat memberikan dampak bagi guru dan pembelajarannya. Yang ketiga, teknis terdiri dari keterbacaan, mudah digunakan, kualitas tampil atau tayangan, kualitas penanganan jawaban, kualitas pengolahan program, kualitas pendukung dokumentasinya.